kata Ani, ditetapkannya Nikita Mirzani sebagai tersangka dengan pasal berlapis, pencemaran nama baik, pemerasan, dan PPU memang jadi sorotan banget nih Besti. Secara banyak banget publik yang mengikuti kasus ini. Nah, banyak juga yang merasa dalam laporan yang dilayangkan pihak RG terhadap Nikita banyak diduga adanya keanehan. Karena secara terang-terangan ibu dari Loli ini kerap kali menyampaikan ke publik kalau ia yang dihubungi pihak RG dan pihak RG yang minta bertemu dan diduga bersilaturahmi untuk meminta NM tidak mereview produknya. Tapi kemudian melaporkan Niki atas pemerasan. Nah Besti, kalau di mata publik diduga banyak merasa janggal dengan kasus ini, ternyata Pablo Benua pun merasa yang sama. Pasal yang dikenakan ke Niki agak rancu katanya. Tapi kalau emang statement Nikita selama ini ke publik adalah sebenarnya atau bisa dibuktikan oleh Niki. Ya, penetapan tersangka ini sebenarnya gue ngelihatnya memang agak rancu ya, agak perlu dipertanyakan penetapan tersangka ini. Kenapa? Karena kalau menurut cerita kronologis yang disampaikan oleh Nikmir maupun oleh Reza Gladys di ruang publik begitu, bahwa terjadi pertemuan gitu ya antara Reza Gladys dengan Nikmir, dan yang pertama kali menghubungi Nikmir sendiri adalah Reza Gladys itu sendiri begitu ya, karena katanya Nikita Mirzani memiliki sesuatu hal yang ketika ini diungkapkan akan berdampak terhadap bisnisnya Reza Gladys. Lalu ketika itu Reza Gladys datang menghubungi Nikmir, mengajak pertemuan. Ketika mengajak pertemuan lalu akhirnya menyerahkan sejumlah uang gitu ya, melalui cash, dan sebelumnya juga katanya sudah dilakukan transfer senilai 2 miliar, lalu cash juga senilai 2 miliar, berarti totalnya 4 miliar. Kalau seandainya Nikmir ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan persoalan ini, yang mana pasal yang dikenakan adalah pemerasan begitu ya, maka menurut gua sangat rancu sekali dan tidak bisa dikenakan kepada Nikmir. Karena apa? Terkait dengan pasal 482 gitu ya, 482 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 gitu, di mana sebuah perbuatan pemerasan harus dilakukan bersamaan dengan sebuah ancaman kekerasan gitu. Pertanyaannya, ancaman kekerasan apa yang dilakukan oleh Nikmir? Karena mereka melakukan pertemuan setelah dilakukan transfer. Oke, ingat ya, sebelum mereka pertemuan dilakukan transfer terlebih dahulu. Artinya kalau pada saat transfer tersebut Reza Gladys merasa bahwa dirinya terancam dengan adanya suatu perbuatan kekerasan, maka harusnya pertemuan tidak dilakukan. Untuk apalagi diserahkan uang 2 miliar selanjutnya sehingga melengkapi menjadi 4 miliar gitu. Lalu kalau kita rentet peristiwanya, bahwa sejak awal Reza Gladys lah yang katanya menghubungi Nikmir terlebih dahulu untuk mengajak bersilaturahmi dengan Nikmir, kan begitu. Dan dalam hal ini juga kita bisa tahu bahwa sesuatu hal yang saat ini dimiliki oleh Nikita Mirzani adalah sesuatu hal yang akan berdampak terhadap perusahaan daripada Reza Gladys, yang kata Nikmir bahwa ada produk yang menggunakan yang dipasarkan yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM gitu ya. Sehingga menurut gua ketika pasal pemerasan ini dilekatkan terhadap Nikmir lalu membuat akhirnya Nikmir ini ditetapkan jadi tersangka, ya agak rancu gitu. Lalu apa sih yang mau disangkakan terhadap Nikmir terkait ini? Apakah pasalnya? Gue nggak tahu apa pasal yang dikenakan itu terkait dengan pemerasan, atau ada pasal pengancaman melalui sosial media gitu. Nah, nggak cuma mengenai pemerasan Besti, karena soal Niki yang statusnya kini tersangka juga diduga telah melakukan pengancaman, juga diduga masih dipertanyakan nih Besti oleh Pablo. Karena balik lagi nih Besti, Pablo yang memberikan penjelasan secara pandangan hukum ini pun mengatakan Reza Gladys kan yang dari awal menghubungi dan meminta terlebih dahulu bertemu dengan Nikita Mirzani. Jadi untuk pasal pengancaman, pemaksaan dianggap Pablo perlu adanya runutan kronologi yang benar-benar menjelaskan di bagian mana unsur tersebut ada.
hingga membuat Niki dikenakan pasal tersebut, Besti. Nah, kalau kita bicara tentang pengancaman melalui sosial media, baik itu pasal 27B begitu ya. Kalau seandainya dilekatkan pasal 27B, gua akan bacakan ya. Terkait dengan 27B, setiap ini ayat satunya ya, pasal 27B ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan. Oke? Memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut atau milik orang lain, begitu ya. Jadi dalam hal ini di sini harus terpenuhi dulu pemaksaan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan itu kembali. Contoh, misal akhirnya gua menelepon seseorang, lalu gua katakan atau gua WA seseorang atau gua membuat sebuah video, gua katakan kepada seseorang, kau serahkan uang sekarang ke rekening aku, kau kirim dulu rekeningnya, kau kirim dulu uang ke rekening aku, kalau enggak kau akan kubunuh, kau akan ku teror begitu ya. Nah, kalau itu dilakukan maka masuk ke 27B. Nah, sementara rentetan dari awalnya Reza Gladys lah yang terlebih dahulu menghubungi Nikmir begitu ya. Dia yang dari awal ingin bersilaturahmi dengan Nikmir. Ini berdasarkan kronologi cerita yang disampaikan oleh Nikmir di sejumlah media begitu. Lalu pasal ayat 2-nya 27B ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya satu, memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Kembali lagi di dalam sini, di dalam pasal 27B ayat 2 jelas menerangkan harus ada upaya melakukan pemaksaan, di mana pemaksaan tersebut dilakukan agar orang tersebut mau menyerahkan, tidak ada pilihan lain selain itu gitu. Namanya kita memaksa. Memaksa itu harus membuat keadaan seseorang itu terjepit, keadaan seseorang itu tidak mampu lagi memilih opsi, memilih langkah lain selain mengikuti paksaan tersebut. Itu poinnya. Contoh misalnya gue sampaikan kepada seseorang, kalau kau tidak serahkan sejumlah uang yang kuminta, maka saya akan mencemarkan nama baikmu. Saya akan buka rahasiamu. Saya akan sampaikan kepada publik bahwa kau memiliki ini, memiliki ini, memiliki ini. Kau menjual produk-produk yang tidak baik. Ketika saya sampaikan begitu, pertanyaannya adalah apakah orang tersebut memiliki langkah lain, memiliki opsi lain untuk tidak melakukan sesuatu hal yang katanya dipaksa itu. Kalau seandainya dia masih memiliki opsi lain, maka itu tidak bisa masuk ke dalam pasal 27B ayat 2. Artinya tidak ada ancaman yang membuat keadaan seseorang terpaksa menyerahkan uang tersebut kepada Nikmir begitu. Jadi makanya ini harus dijelaskan juga, harus diterangkan juga oleh para penyidik sebenarnya apa sih yang akhirnya membuat Nikmir ditetapkan sebagai tersangka. Harus dibuat rentetan peristiwanya, disampaikan peristiwa bagian mana yang memenuhi unsur pemerasan begitu. Nah, harus lebih terang gitu kali ya Besti, maksudnya biar lebih jelas unsurnya di mana. Karena udah jadi sorotan publik dan juga menimbulkan pro kontra nih di publik. Lanjut Besti, meyakini penyidik telah melakukan serangkaian proses sebelum menetapkan Nikmir sebagai tersangka. Namun menurut Pablo, melihat banyaknya publik yang menyoroti kasus ini, maka pentingnya transparansi untuk menerangkan ke publik di mana poin jelasnya hingga Nikmir disangkakan pasal-pasal tersebut. Secara kalau disebut Nikmir memeras, mengancam dan melakukan pencemaran agar tidak menjelekan pihak RG, justru Nikmir sudah kerap kali nih melakukan secara terang-terangan di sosial medianya. Ya, saya yakin apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pastinya ada semacam proses, di mana proses tersebut bisa melalui gelar perkara terlebih dahulu gitu ya. Lalu akhirnya menetapkan Nikmir sebagai tersangka. Dalam hal gelar perkara pun kita harus mengetahui, maka perlu adanya transparansi dari Polda Metro Jaya, dari Humas menyampaikan bahwa bagian mana sih, poinnya apa sih yang akhirnya membuat Nikmir harus tersangka di dalam persoalan ini begitu. Karena kita ketahui bahwa
Kalaupun Nikmir pada akhirnya dia disebut sebagai bentuk daripada pemaksaan gitu ya, mengatakan kepada seseorang kalau kau tidak melakukan itu maka kau akan kucemarkan nama baiknya dan lain-lain begitu. Pertanyaan berikutnya adalah ketika pencemaran nama baik ini menjadi sebuah kenyataan, menjadi sebuah fakta yang tidak terbantahkan bahwa adanya satu bentuk dugaan tindak pidana, maka harus didengarkan terlebih dahulu versinya Nikmir. Apa sih yang memang Nikmir ingin lakukan dari awal? Kenapa dia sampaikan ingin sejumlah uang begitu? Apakah uang tersebut memang untuk membuat Nikmir pada akhirnya tidak jadi mencemarkan nama baik ini begitu ya? Karena kita bisa ketahui bahwa Reza Gladys sendiri saat ini juga Nikmir sering di sosial media menyampaikan tentang Reza Gladys begitu ya, tentang Reza Gladys, menyampaikan hal-hal yang akhirnya memojokkan Reza Gladys. Artinya uang tersebut tidak mempengaruhi Nikmir juga untuk melakukan tidak melakukan suatu bentuk dugaan pencemaran nama baik kan begitu. Jadi menurut saya dalam hal penetapan Nikmir sebagai tersangka harus direview, harus dievaluasi. Coba penyidik harus berhati-hati juga dalam hal menelusuri apa sih sebenarnya kerangka peristiwanya yang membuat akhirnya Nikmir ditetapkan sebagai tersangka. Jadi terang ya Besti. Tapi masih ada lagi loh yang bakal diterangi oleh Pablo Benoa atas kasus Nikmir ini. Secara kan ibu dari Loli ini disangkakan pasal berlapis ya. Nah sekarang kita bahas lagi nih soal duit yang diduga diminta Nikmir dan Mail saat pihak RG ingin bertemu untuk silaturahmi cenah. Walaupun juga ada dugaan-dugaan itu bukan silaturahmi, tapi ingin bertemu Nikmir lewat Mail dan memberikan sejumlah uang agar tidak lagi menjelekan pihak RG beserta produknya. Yang kemudian berbuntut Nikmir dianggap memeras Besti oleh pihak RG. Sementara itu menurut Pablo, kalau disebut professional fee atau endorse bisa aja. Secara kan Nikmir public figure, mengundang public figure untuk bertemu kemudian membayarkan fee itu kan biasa katanya Pablo. Nah lo, maksudnya gimana nih? Yuk Besti, simak dulu nih pandangan Pablo Benoa perihal tersebut Besti. Karena kalau menurut pengakuannya Nikmir, ada seseorang yang ingin datang kepada dia, ingin bersilaturahmi begitu ya. Lalu penawaran daripada asistennya Mail begitu ya, temannya Mail ini, penawarannya adalah Nikmir adalah seorang public figure. Kalau mau ketemu sama dia, time is money, waktu adalah uang. Ketika mau ketemu sama dia ya tentu harus appointment, dengan mengunci jadwalnya dia harus ada sejumlah uang, dan itu menurut saya bisa dikategorikan sebagai professional fee atau mungkin endorsement atau bentuknya dalam hal biasa kan kita ngundang artis lalu kita bayar. Ini kan menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh banyak orang. Kembali lagi, saya tidak katakan bahwa penyidik keliru menetapkan Nikmir sebagai tersangka, akan tetapi penyidik perlu berhati-hati. Karena apa? Karena persoalan ini, perkara ini menjadi menjadi sorotan di ruang publik, sehingga penyidik harus sangat berhati-hati sekali. Jangan sampai akhirnya menetapkan seseorang tersangka tapi akhirnya membuat masyarakat bertanya-tanya. Kalau memang mau menetapkan seseorang tersangka, sampaikan kerangkanya apa yang akhirnya membuat seseorang menjadi tersangka. Peristiwanya yang mana, poinnya apa, lalu unsur apa yang terpenuhi, pasal berapa yang terpenuhi, sampaikan ke publik. Gimana Besti? Udah seterang apa sekarang? Setelah diberi pencerahan oleh Pablo Benoa terkait kasus Niki. Anyway, Pablo juga mengingatkan nih untuk penyidik tidak terburu-buru menjadikan Nikmir menjadi tersangka. Mengingat kasus ini udah jadi sorotan publik yang artinya akan diwarnai opini publik juga dan bisa mempengaruhi. Tapi bisa juga menjadi bahan untuk penyidik menarik bukti dari opini tersebut kok. Opini publik sejak awal akan sangat mempengaruhi di dalam proses sebuah penyidikan. Karena apa? Karena opini publik juga itu adalah keresahan masyarakat gitu ya. Masyarakat juga menyampaikan sesuatu hal yang mungkin bisa membuat
penyidik setidaknya mempertimbangkan apakah dengan opini-opini yang muncul dari publik ini masuk di akal apa enggak. Contoh misalnya opini publik, loh Nick Mir kan melakukan itu dalam hal endorse fee. Penyidik boleh menggunakan poin itu sebagai bahan penelusuran. Kalau endorse fee, ayo coba kita cari. Bener nggak ini endorse fee? Lalu dari publik juga menyampaikan bahwa oh ini kan Nick Mir dibayar secara profesional agar terjadi pertemuan itu gitu kan. Nah kalau memang itu terjadi, penyidik kejar buktinya. Apa yang membuktikan itu? Mungkin nggak itu terjadi gitu kan. Jadi ketika itu memang bentuknya adalah profesional fee, maka ya penyidik kejar dulu bukti itu. Jangan terlalu terburu-buru menetapkan seseorang tersangka. Nggak begitu? Tuh Besti, tapi tunggu dulu Besti. Meski Pablo memberikan pandangan secara hukum yang kemudian mempertanyakan poin di mana jelasnya Nicky bisa ditetapkan menjadi tersangka, tapi Pablo pun mengingatkan nih untuk Nicky juga berhati-hati dalam statementnya. Karena dianggap Pablo, kita nggak pernah tahu nih bukti apa yang udah dikantongi penyidik. Makanya perlu juga pemilihan kuasa hukum yang profesional agar tidak membuat Nicky terjebak di dalam statementnya sendiri. Ya, Nick Mir tentunya perlu berhati-hati karena kita harus paham betul bahwa saat ini memang faktanya Nick Mir ditetapkan sebagai tersangka begitu. Nick Mir perlu berhati-hati di dalam menghadapi persoalan tersebut, ya kan? Kita nggak tahu gitu ya bukti apa yang sebenarnya sudah dikantongi oleh pihak penyidik begitu. Jadi Nick Mir perlu untuk menggunakan seorang pengacara yang profesional, yang baik, yang kira-kira mampu untuk tegak lurus, mampu melihat peristiwa ini secara kompleks gitu sehingga tidak sampai akhirnya Nick Mir terjebak di dalam statement-statement yang ia berikan gitu. Nah Besti, seterang apa nih sekarang melihat kasus yang tengah dihadapi Nick Mir? Anyway, banyaknya pro kontra dari publik terkait kasus ini. Kira-kira ada dugaan pemaksaan gak ya dalam penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka? Isi jawaban kalian di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Abito.